tabelnya Duncan. Nilai tabelnya Duncan kita butuh ini tingkat alfa, level of significance-nya sekian. Kita butuh V1. Nah, kita lihat di sini. V1 itu apa? V1 ini adalah banyaknya perlakuan. Jadi variabel yang terlibat itu ada berapa sih? Itu V1. Untuk V2 ini DB-nya error yang kita dapatkan dari tabel ANOVA. Itu untuk yang V2. KTS. Nah, KTS itu sama dengan kuadrat tengah sisa gitu ya. Jadi ini bahasa Indonesianya MSE. MSE itu kan mean square error. Ya. Bahasa Indonesianya itu KTS. Kita pakai mean square error aja ya supaya enggak bingung. Soalnya biasanya kan kita pakai mean square error. Pada waktu bikin ANOVA ada DBS, SMS, F hitung gitu ya. Kita biasa pakai itu. MSE per 2 seper NI plus seper NC sesuai dengan jumlah variabel, jumlah data yang dihitung pada kelompok tersebut. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai kritisnya R tadi, itu kita bandingkan dengan selisihnya rata-rata yang sedang kita bandingkan. Ketika dia lebih besar, maka H0-nya ditolak. Oke, berarti hanya sesimpel ini. Dan ini sama dengan LSD, cuman bedanya di mana? Nah, bedanya di sini. Saya kembali ke sini sekarang. V1 tadi kan jumlah variabel yang terlibat ya. Jadi misalnya saya sedang membandingkan kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini pada posisi sudah urut ini rata-ratanya. Ketika saya membandingkan kelompok 1 dan 2, yang terlibat berapa variabel atau yang bukan variabel ya? Yang terlibat berapa perlakuan sih? Oh, yang terlibat ada 2 perlakuan. Berarti nanti V-nya 2 ketika saya membandingkan 1 dan 2. Ketika saya membandingkan 1 dan 3, itu yang terlibat ada berapa variabel? Yang terlibat ada 3 variabel. Karena pada waktu itu tadi diurutkan dari kecil ke besar, maka melalui 2 dulu. Sehingga kita tahu bahwa yang terlibat ada 3 kelompok atau 3 perlakuan. Maka nanti V1-nya 3. Ketika saya membandingkan 1 dan 4, itu ada 2 perlakuan yang terlibat. Karena ini kan urut dari kecil ke besar, supaya tahu bahwa 4 ini terbesar kan melalui 2 sama 3, terlibat dia. Maka kalau kondisinya seperti itu, V1-nya nanti sama dengan 4. Nah, itu yang disebut, kenapa disebut multiple dan ring gitu ya, karena seperti itu. Nah, sekarang contohnya, kita masih menggunakan contoh yang sama, yang HB kemarin masih sama. Pertama kan kita urutkan dulu dari kecil ke besar ya. Kita urutkan dulu. Setelah itu kita buat tabel matrik korelasi, matrik selisihnya. Ini yang ketiga, ini yang kedua, ini 1, kebalik ya. Ini 1, ini yang kedua. Dicari selisihnya. Ini sudah sama dengan LSD kemarin. Kemudian ini juga sama, dibuat hipotesisnya. Kenapa 3, 1? Ya karena ini urutannya 3 sama 1 dulu, habis itu 3 sama 2, habis itu 1 sama 2 kan gitu. Oke, hipotesisnya sudah. Baru kemudian kita buat melihat tabel kritisnya. Kita tadi membandingkan 3 sama 1 dengan urutan 3, 1, 2. 3, 1, 2 ini hanya tidak melewati apa-apa, atau artinya perlakuan yang terlibat itu hanya 2 saja. Makanya V1-nya sama dengan 2. Kita lihat nanti di tabel dengan V1, 2. Dengan V2-nya DB error. DB error-nya kebetulan 18 dari ANOVA yang sebelumnya. Berikutnya kita akan membandingkan 3 dengan 2. Nah, 3 dengan 2 ini melibatkan 1, berarti ada 3 perlakuan. Berarti nanti ketika membandingkan 3 dengan 2, kita pakai ini nanti, tabelnya. Oke, sekarang saya akan memunculkan tabel ini dulu, tabel Duncan-nya dulu. Sebentar. Apa yang tampak di Anda ini sudah tabel Duncan kah?
Sudah tampil? Sudah ya. Oke. Sekarang pertama yang harus diyakinkan dulu tabel yang Anda pakai itu alfanya berapa. Nah ini di sini ya. Jadi tabel yang Anda pakai itu alfanya berapa. Kemudian berikutnya kan kita menentukan nilai P ini. Ya. Dengan derajat bebasnya ya sesuai dengan derajat bebas error tadi. Tadi derajat bebas errornya kan 18 ya tadi kalau nggak salah ya 18. Kemudian V1 atau kalau di sini simbolnya P. V1-nya tadi kita pakai nilai kalau tidak melompati apa-apa berarti kan 2, kalau melompati berarti 3 ya. Berarti yang 2,971 sama 3,117. Oke, cara melihat tabelnya mudah kan seperti melihat tabel biasanya. Sekarang kita kembali ke PPT. Dua nilai tadi ini mungkin ini dibulatkan ya pada waktu memasukkan ke sini dibulatkan tabelnya. Apakah boleh? Boleh aja. Yang penting membulatkannya sesuai. Ya. Kemudian setelah itu tabel tadi digunakan untuk apa? Tabel tadi ini digunakan untuk menghitung nilai R-nya. Yang di sini ini penjelasan kenapa kita pakai V1-nya 2 ya. Nah, dimasukkan ke sini, ini nilai tabelnya, ini MSE-nya, keluarlah nilai kritis dan ken-nya. Kita bandingkan dengan selisihnya rata-rata 3 dan 1. Selisihnya rata-rata 3 dan 1 berarti ini 1,107. Kita bandingkan dengan si R dan ken lebih besar, berarti H0 ditolak. Artinya kelompok 3 tidak sama dengan kelompok 1. Nah, biasanya pada waktu LSD, ketika yang ada di sini ini ditolak, maka yang ada di sini itu tidak dihitung lagi karena pasti ditolak. Kenapa begitu? Karena dengan selisih yang kecil saja ditolak lebih besar, apalagi kalau selisihnya besar itu ya pasti ditolak. Tapi kalau Duncan tidak seperti itu, tetap dihitung. Kira-kira kenapa kok tetap dihitung? Firda mungkin, kenapa? Diana, kenapa ditolak? Kenapa ditolak? Kenapa dihitung? Mungkin karena perbedaannya nggak terlalu besar, Bu. Perbedaannya nggak terlalu besar. Di atas 1,107. Di atas 1. Kan kalau LSD, ini kalau LSD ya, proses LSD kemarin, ketika kita membandingkan kelompok 3 dan kelompok 1, nah ini nilai rata-rata antara kelompok 3 dengan kelompok 1, itu pada posisi sudah lebih besar daripada LSD, kan H0 ditolak. Nanti perbedaan antara kelompok 3 dan kelompok ini, kelompok 3 dan kelompok 2, itu sudah nggak dihitung lagi LSD-nya. Kenapa begitu? Karena ini kan sudah lebih besar rata-rata, apa selisih rata-ratanya dibandingkan ini. Kan ini urut ya, dari kecil ke besar. Ini sudah urut dari kecil ke besar. Jadi yang belakang-belakang ini sudah nggak usah dihitung lagi, karena selisihnya pasti lebih besar daripada yang ada di depannya. Gitu. Ini sama ini dengan ini sama ini kan pasti lebih besar selisihnya ini ke sini. Kalau ini ke sini saja sudah lebih besar, apalagi ini ke sini pasti lebih besar gitu maksudnya. Kalau LSD kan seperti itu. Jadi yang di belakang ini nggak usah dihitung lagi, ini pasti ditolak H0-nya karena pasti lebih besar. Tapi ini tidak berlaku konsep itu di Duncan. Kenapa kira-kira? Izin jawab Ibu, mungkin ya, karena nilai R-nya beda Ibu. Ya betul, karena nilai R-nya beda. Karena jarak tadi, karena range tadi. Ketika ini dengan ini itu jaraknya 1, ketika ini dengan ini jaraknya, ketika ini dengan ini itu 2 variabel yang terlibat, ketika ini dengan ini 3 variabel yang terlibat, 3 perlakuan yang terlibat. Maka tidak boleh belakangnya kemudian tolak H0. Gitu ya. Jadi berikutnya kelompok mana yang akan kita bandingkan? Ya berarti 3 dengan 1. Dihitung lagi LSD-nya. 3 tadi urutannya berapa? 3, kemudian 1, kemudian 2 ya. Ini tadi sudah, berikutnya ini. Berarti ini ya, berikutnya 3 dengan 2.
Karena 3 dengan 2 itu melewati 1, maka jaraknya atau perlakuan yang terlibat 3. Maka nanti V1-nya 3. Karena V1-nya 3, ini V1-nya 3, maka kita pakai nilai tabel yang ini. Tinggal dimasukkan, ini nilai tabelnya, ini sesuai dengan jumlahnya, ini ya, kelompok 3 dan kelompok 2 ini jumlahnya berapa, ketemu ini R-nya. Kita bandingkan dengan selisihnya tadi. Berarti selisihnya kita akan pakai yang ini nih, 1,1875 ya, karena membandingkan antara kelompok 3 dengan kelompok 2. Ternyata selisihnya itu pada posisi ini masih lebih besar. Masih lebih besar daripada nilai kritisnya Duncan. Jadi H0 ditolak. Mu 3 tidak sama dengan mu 2. Tadi urutannya kelompoknya 3, 1, 2. Ini sudah, berikutnya ini dengan ini. Jadi berikutnya 1 dengan 2. 1 dengan 2, V1-nya berapa? 2, Ibu. 2, Ibu. 2. V1-nya 2. Dan karena V1-nya 2, maka kita pakai tabel yang ini tadi. Dimasukkan dengan jumlahnya N1 dan N2 pada kelompoknya masing-masing ya. Ini nilai kritis dan Duncan-nya dibandingkan dengan selisih rata-rata. Oke, selisih rata-ratanya, oh ini harusnya lebih kecil ya. Ini lebih kecil ini. Ini kan lebih kecil nih daripada 0,3. Karena lebih kecil H0 ini harusnya diterima. Tapi ini kesimpulannya benar, tidak ada perbedaan. Jadi mu 1 sama dengan mu 2. Oke, itu cara menghitung Duncan-nya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas? Oke, karena cukup jelas, kita sekarang akan latihan. Sebentar, saya stop dulu ya. Kita sekarang akan latihan soal dulu ya. Oke, saya akan menganalisis ini. Ini ya. Jadi lama antrian di rumah sakit ketika menggunakan sistem A, sistem B, sistem C, sistem D, sistem E gitu ya. Lama antrian yang ada di rumah sakit. Antrian pasien dari kelima sistem yang ada. Apakah ada perbedaan antar ini gitu. Nah, dari sini kita lihat ini sudah dihitung, ini saya memang nyari yang sudah dihitung. Nah, ini yang sudah dihitung ya. Oh, sorry. Yang ini berarti oh yang ini ya. Yang ini sudah dihitung. Jadi saya pakai hasil yang sudah dihitung ini saja. Kita gunakan latihan untuk melihat uji perbandingan berganda dengan menggunakan Duncan. Saya siapkan dulu. Nanti saya share sebentar. Oke, ini kita kerjakan bersama-sama. Tapi seperti biasanya, saya hanya menulis, Anda yang ngomong ya. Atau yang diam aja saya tunjuk. Ini tabel ANOVA yang sudah tabel ANOVA-nya yang diketahui.
di tabel ANOVA ini masih belum diketahui, belum dibandingkan F hitung dengan F tabel. Jadi kita bandingkan dulu dengan F tabel. Pertama mungkin hipotesisnya dulu ya. Hipotesisnya berarti mu A sama dengan mu B sama dengan mu C sama dengan mu D sama dengan mu E begitu ya. Hal satunya minimal ada satu pasang yang berbeda. F tabelnya bagaimana F tabelnya? DB-nya berapa? 22. DB-nya 4,22. Berapa ini nilai tabel ini? Dicek di tabel. Sudah ada yang ketemu? 2,82. 2,82. Oke, sekarang F hitung berarti lebih besar daripada F tabel. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Oke. Ya, karena H0 ditolak, maka kesimpulan kita adalah minimal ada satu pasang yang berbeda. Berarti selanjutnya kita pakai uji perbandingan berganda. Nah, ini berarti baru kita pakai Duncan-nya gitu ya. Di sini kita baru masuk ke Duncan. Tahap pertama ketika menguji Duncan berarti apa yang harus saya lakukan? Mengurutkan rata-ratanya ya. Rata-rata dari kecil ke besar. Rata-ratanya dari kecil ke besar berapa ini? D dulu. 8. D Nah, terus? C Oke. A Oke. 5,8 dan B, Bu. 9,8 D, C, A, terus E terus 4 dan B. oke. Oke, berikutnya apa yang harus saya lakukan? Membuat matriks selisih. Bu. Iya, membuat matriks selisih. Oke. Ini membuat matriks selisih. Miring-miring ya saya nulisnya ya. A, B, kok A, B? Ini salah. Harusnya apa ini? Harusnya dimulai dari D dulu ya. Dimulai dari D, C, A, E, B. Ini juga begitu. D, C, A, E, B. Oke, silakan. Ini diagonal ini pasti 0. Isinya berapa aja yang ada di tengah-tengah? 1,2, Bu. 1,2 di sini. 4. 4 di sini. 4,6. 4,6 di sini. 9,47. Oke, di sini. 3,4. 3,4. Oke. 8,33. Maaf. Iya, 3,4. Kebalik ya, Bu? Oh, benar 8,3. 8,3, benar. CB. Maaf Ibu, ternyata kebalik Ibu. Yang apa? Yang CA itu 2,8, yang AE baru 3,4, yang CB baru 8,33. Mohon maaf Ibu. Iya, nggak apa-apa. Sebentar diulangi Mas. CA berapa? 2,8 Ibu.
2,8 CE 3,4. 4. CB 8,33. Oke, sekarang Mas, AE Ibu yang DB itu 9,53. 9,53. Oke. Sekarang AE 4,6. 4,6, AB ya benar ya, AB 5,53 Ibu. Oke, terakhir B EB ya. EB 4,93 Ibu. Oke, 4,93. Oke, matriks selisihnya kita sudah dapat. Berikutnya urutan pertama yang akan dianalisis apa dulu? Berarti D sama C gitu ya. D sama C kita analisis. Maaf Ibu, Ya. yang AE itu hasil saya 0,6 Ibu, bukan 4,6. Iya, Bu, benar 0,6. Oke. Ini ya. Warnanya yang lain, wis nggak apa-apa wis. Ini ya, 0,6. Ya, Iya, oke. Ibu, benar. Berarti tahap pertama yang akan kita analisis adalah D sama C dulu. D sama C. Pulpen saya di mana nih? Oh, di sini. D versus C ya. Berarti pertama hipotesisnya dulu. Mu D sama dengan mu C. Salah satunya mu D tidak sama dengan mu C. Terus tahap kedua yang akan kita hitung tabelnya kan, tabelnya. Tabelnya alfanya 0,05. V1-nya berapa? 2 Ibu. 2. V2-nya berapa? Kita lihat di tabel ANOVA, DB-nya, DB error 22 Ibu. Oke, 22. Nah, sekarang kita lihat ini di tabel Duncan. Ya, ini tabel Duncan. Di berapa tabelnya? 2,933. 2,933. Oke, 2,933. Ini 2,933. Berikutnya kita hitung R. Nah, mungkin lupa rumus R-nya, kita ke PPT dulu ya. Nah, ini rumus R-nya. Jadi tabel akar MSE per 2 kali seper N1 plus seper NI plus seper NJ ya. Sekarang kita kembali ke pin lagi. Nah, ini. Berarti tadi tabel 2,933 akar MSE. MSE-nya berapa? 66,134. MSE kok. MSE 3,00609 Ibu. ya. Tak singkat aja ya, 3,01 gitu ya. Ya, 3,01. Bukan tak singkat, tak bulatkan ya, 3,01 biar saya nggak capek nulisnya. Dibagi 2 kali jumlahnya jumlahnya tadi apa? D sama C ya. D sama C seper 6. ya betul. 1/5 tambah 1/6. Iya, betul. 1/5 ditambah 1/6. Oke, ini kita sudah dapat, tinggal dihitung berapa, silahkan. 2,17. 18. 2,18. 2,18. Pulpen saya ada di mana ya? Oh, ini.
2,18. Oke, berikutnya kan kita membandingkan rata-ratanya. Rata-ratanya D dengan selisih rata-ratanya C. Ini berapa? Nah, kita kembali ke matriks selisih. D sama C. D sama C. Berarti kan ini ya 1,2. 1,2 kita bandingkan dengan 2,18. Berarti Lebih kecil, Ibu. lebih Lebih kecil kecil. dari R. Ini berarti H0 diterima. Oke. H0 diterima berarti kesimpulan kita mu D itu sama dengan mu C. Sekarang setelah D sama C selesai, berikutnya ini banyak nanti ya, tapi nggak usah kita selesaikan semua ya. Ini kok D sama C, habis itu D sama A, D sama E, D sama B, C sama A. Teler ya. Cukup yang D sama, ya pokoknya 3 atau 4 kali gitu aja ya. Nanti selanjutnya selesaikan sendiri. D sama A sekarang. D sama A, kita hitung antara D versus A. H0, mu D sama dengan mu A. H1-nya, mu D tidak sama dengan mu A. Berikutnya kan yang kita hitung R-nya dulu. R-nya ini 0,05, alfanya. P1-nya berapa? 3, Ibu. 3. Ya, oke. P1-nya 3. V2-nya DP error? Ya, 22. Ya, kita kembali ke tabel. Ini tabelnya, berapa tabelnya? 3,080. 3,08. Iya, oke, 3,08. Sekarang ini digunakan untuk menghitung R. 3,08 kali sama dengan yang di atas 3,01 per 2. Tinggal sekarang jumlahnya. Ini antara D dengan A. Berarti 1/5. 1/5 ditambah 1/5. oke, 1/5 ditambah 1/5. Ya, ini berapa? $2,39. Oke, 2,39. Sekarang kita lihat D sama A di atas di matriks selisih. D sama A 4. Berarti 4 dibandingkan dengan 2,39. Lebih Besar, Ibu. besar daripada R. H0 Tolak. ditolak. Karena H0 ditolak, berarti kesimpulannya adalah mu D tidak sama dengan mu A. Oke, kita dua lagi aja ya. Kan yang penting sudah tahu ininya. Mana sih kursor saya? Saya sebentar, kursornya hilang. Di mana kursornya? Oh ini, sudah ketemu. Berikutnya yang akan kita bandingkan adalah D sama E. D sama E. D versus E ya. D versus E, H0, mu D sama dengan mu E. H1, mu D tidak sama dengan mu E. Sama juga, kok sama dengan 0,05 alfanya, V1-nya berapa? 4. Nah, V2-nya sama 22 ya. Sekarang kita lihat di tabel, berapa tabelnya? 3,173. 173. Ya, oke, 3,173. Kita ke R besar lagi, R kritisnya 3,173 akar 3,01 per 2 kali berapa ini jumlah datanya D sama E? 1/5 ditambah 1/5.
Oke, 1/5 ditambah 1/5. Berapa ini? 2,46. Oke, 2,46. Kita bandingkan dengan selisihnya D dengan E. Kita ke atas dulu. D dengan E. D dengan E itu ini ya, 4,6. 4,6 kita bandingkan dengan 2,46. Berarti Lebih Lebih besar. Lebih besar. lebih besar H0 di Tolak. ya. Berarti kesimpulannya mu D tidak sama dengan mu E. Ya. Begitu dan seterusnya ya caranya. Sudah bisa dipahami untuk Duncan. Mungkin ada pertanyaan untuk Duncan? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Cukup, Ibu. Ya, cukup. Oke, baik. Ini karakteristiknya Duncan. Jadi ada tambahan range di situ yang berbeda dengan LSD. Mana yang lebih efektif? Nah, itu nanti perlu dipelajari lagi ya, dibaca di beberapa referensi. Lebih efektif yang mana sih antara LSD dan Duncan? Tapi memang yang perhitungan yang paling sederhana itu adalah LSD. Itu yang paling sederhana. Baik, untuk yang lain-lainnya, untuk yang uji perbandingan ganda yang lain-lainnya, itu masih banyak, tidak hanya LSD dengan Duncan saja. Cuman saya tidak mungkin untuk memberikan di sini. Jadi yang saya berikan 2 saja yang mempunyai cara penghitungan yang berbeda. Ada juga sih yang lainnya yang punya cara perhitungan yang berbeda, tapi sebenarnya rata-rata relatif sama. Jadi setelah ini kita berkelompok saja. Ini tugas kelompok. Kelompok di kelas A, itu ada berapa mahasiswa di kelas A? (75), ada berapa? 76. Ada berapa kelompok? Sudah pernah membentuk kelompok? Sudah ya, ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok untuk kelompok yang sudah terbentuk? Halo? Satu kelompok membernya berapa sih? 10? Sekitar 10 sepertinya, Ibu. 10 ya, berarti sekitar ada 7 kelompok mungkin ya. Ya, baik, berarti yang sudah kita pelajari kan LSD dengan SNK, LSD dengan Duncan. Yang lainnya masih ada SNK, masih ada Bonferroni, masih ada Tuke, masih ada Sidak, masih ada Danet, apalagi ya? Bonferroni, Tuke, SMK, 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar sih, saya carikan dulu. Oke, ini kelihatan ya. Ini salah satu paket program yang sudah kita pelajari kan LSD sama Duncan. Nah, ini ada Bonferroni, ada Sidak, ada SIF ya, SIF saya lupa ada SIF. Kemudian ada SNK, ada Tuke, ada Danet gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini aja kayaknya.
Yang lain nggak usah. Tadi ada berapa ini ya? Ada berapa kelompok? 7 ya kalau nggak salah. Ada 7 kelompok, Bu. Ada 7 kelompok, berarti tambah 1 aja lagi ya. Tambah 1 yang 2K aja, 2K, tapi nanti hampir sama ya. Yang lainnya ini soalnya nggak begitu itu. Wis, enggak apa-apa wis, ada 1 kelompok yang mengerjakan 6 ini saja, nanti ada 2 kelompok yang sama ya. Yang 6 ini harus dibahas semua ya, 6 ini harus dibahas semua. Jadi dicari saja bagaimana sih cara ngitungnya Bonferroni, kemudian dipelajari, kemudian ambil salah satu contoh kasus, silakan contoh kasusnya bebas, dilakukan uji perbandingan berganda dengan ininya masing-masing. Jadi 1 kelompok hanya 1 saja. Jadi sebenarnya cukup sederhana. Nanti setelah itu antar Anda di-share ya, apa yang sudah dipelajari di masing-masing kelompok di-share ke kelompok yang lain, supaya kelompok yang lain juga ikut mempelajari. Jadi nanti di tugasnya itu sampai ditulis cara penghitungannya ya. Cara penghitungannya begini, begitu supaya teman-temannya juga memahami cara ngitungnya seperti apa untuk belajar teman-temannya yang lain. Bisa dipahami tugasnya? Ya. Oke, nah untuk UTS tapi yang lain-lain ini nggak masuk. Jadi untuk UTS cuman LSD sama Duncan aja ya. Untuk yang lain-lainnya ini nanti untuk bahan pengetahuan aja. Kan Anda perlu tahu kalau uji perbandingan berganda itu ada banyak dan bagaimana cara menghitungnya. Tapi rata-rata hampir sama. Rata-rata cara menghitungnya hampir sama, hanya tabelnya berbeda. Tapi ada yang berbeda banget juga sih. Ada yang berbeda banget ada. Seperti Bonferroni itu agak berbeda bangetnya nggak banget tapi ya agak berbeda lah. Oke, itu tugasnya dikerjakan saja setelah UTS. Jadi Anda fokus aja di UTS-nya. Nanti setelah UTS baru mengerjakan ini. Tugasnya boleh ditulis di Word, boleh ditulis di PPT, boleh silakan. Nanti saya akan melihatnya ya kronologi Anda mengerjakannya, kasusnya yang dipilih kasus apa gitu. Oke, baik. Materi saya hari ini cuma itu, jadi kita hanya singkat saja untuk yang materi ini, karena uji perbandingan ganda yang lainnya kita kerja kelompok ya. Silahkan nanti mulai berkelompok, dan untuk minggu depan, untuk UTS-nya, nanti saya menunggu panduan dari PJMK ya, nanti saya setor soalnya ke PJMK. Oke, baik.